kan ada Ki Demang Wongso Laksono, terus selaku Demang atau lurah pertama di Desa Trangsan. Dulu namanya bukan Trangsan terlebih dulu, aslinya namanya Trowangsan. Di sebuah desa di Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, rotan bukan hanya sekedar kerajinan. Ia adalah budaya, pengetahuan, dan kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya di Putrajaya Rotan selaku owner atau pemilik dari perusahaan Putrajaya Rotan. Putrajaya Rotan sebenarnya kan dulu itu yang mendirikan orang tua, jadi saya sebagai penerus generasi keduanya. Di tangan masyarakat Desa Trangsan, rotan tumbuh menjadi karya yang menyimpan cerita dan nilai kehidupan. Disinilah literasi hadir, bukan hanya melalui tulisan, tetapi melalui proses belajar, pengalaman, dan tradisi yang terus diwariskan. Sejarahnya waktu itu kan ada Ki Demang Wongso Laksono, terus selaku Demang atau lurah pertama di Desa Trangsan. Dulu namanya bukan Trangsan terlebih dulu, aslinya namanya Trowangsan. Mbah Ki Demang Wongso Laksono itu mempunyai keahlian tentang anyam-menganyam. Produk-produk yang dihasilkan beliau itu diminta ke keraton untuk dipamerkan. Alhamdulillah waktu itu Raja suka dengan produk yang dibuat Mbah Wongso Laksono itu. Dan Raja istilahnya pegar sabdo bahwasanya besok anak turunmu itu penghasilannya atau mata pencariannya dari kerajinan rotan tersebut. Setiap pola anyaman mengajarkan ketelitian. Setiap simpul rotan melatih kesabaran dan ketekunan. Kalau untuk produknya itu pertama kan rotan diolah. Kalau yang anyaman itu kan bisa dari rotan pitrit dan rotan kulit. Itu awal mulanya rotan yang masih gelondong itu diolah menjadi rotan pitrit terlebih dulu. Setelah itu hasil dari rotan pitrit itu untuk proses anyam-menganyam untuk dihandicraft. Kalau untuk yang penyeder itu dari rotan yang besar-besar itu dipoles terlebih dulu. Setelah dipoles baru diproses rangka, anyam, kemudian baru proses finishing. Kini, literasi budaya di Desa Trangsan terus berkembang mengikuti zaman. Masyarakat tidak hanya menjaga tradisi menganyam rotan sebagai warisan budaya saja, tetapi juga mulai menghadirkan ruang-ruang baru untuk belajar, berkarya, dan memperkenalkan identitas desa kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satunya melalui Grebeg Penjalin, sebuah peristiwa budaya yang lahir dari rasa syukur masyarakat Trangsan terhadap rotan. Tradisi ini menjadi simbol bagaimana budaya tidak hanya dikenang tetapi juga terus dihidupkan bersama. Grebeg Penjalin bukan sekedar perayaan tahunan. Di dalamnya terdapat semangat kebersamaan, kreativitas, dan proses belajar yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Grebeg Penjalin kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Itu kebanyakan kita adakan bulan kemarin di bulan Oktober. Untuk tahun 2026 itu insya Allah nanti kita laksanakan grebeg yang ke-9 itu nanti di bulan Oktober. Itu merupakan salah satu ajang untuk promosi Desa Trangsan untuk memperkenalkan ke khalayak umum itu tentang industri rotan yang ada di Trangsan. Harapannya ya generasi muda marilah berkecimpung rakyatan, ibaratnya jadi
pengusahanya nanti kita carikan tenaga kerja dari luar, nggak apa-apa. Yang penting menyukai terlebih dulu untuk di kerajinan rotan tersebut. Di tangan generasi muda, harapan itu tetap diinginkan untuk terus bertumbuh, yang dimana harapan agar anyaman rotan Trangsan tidak berhenti hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi terus berkembang sebagai warisan serta upaya untuk menjaga identitas desa, pengetahuan dan memastikan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Karena selama masih ada generasi yang ingin belajar, berkarya, dan menjaga tradisi ini bersama, rotan Trangsan akan terus hidup bukan hanya sebagai kerajinan saja, tetapi sebagai ruang literasi budaya yang tak akan hilang oleh waktu.